Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Halo teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi KSNK Informatika tahun 2021. Jadi untuk hari ini dan juga kemarin itu sudah ada jadwal simulasi KSNK Informatika 2021. Nah, di situ teman-teman ada beberapa soal yang mungkin kalian sudah pernah temui sih di tahun 2020 ya, banyaknya juga gitu. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, sekarang kita bahas dari soal yang pertama. Tapi teman-teman mungkin teman-teman dapatnya nih bukan di soal yang pertama karena diacak gitu ya. Oke, saya bacakan soalnya. Padengklek memiliki 4 buah pagar yang berada di koordinat kartasian 0,0, 0,3, 3,5, dan 4,1. Untuk menghemat biaya, Padengklek ingin menjual salah satu pagar. Namun, Padengklek ingin agar luas dari segitiga yang dibentuk dari 3 pagar yang tersisa sebesar mungkin. Berapa nilai luas segitiga terbesar yang mungkin? A13, B8,5, C7, D6, dan E4,5. Oke teman-teman, karena ini adalah koordinat kartasian, yang jelas kita harus membuat garis dulu ya. Jadi garis X dan Y. Kemudian kita tentukan titiknya di sini ada 0,0, 0,3, 3,5, dan 4,1. Kalian buat jadinya seperti ini kira-kira ya teman-teman, nggak presisi banget sih, mohon maaf. Nah, kemudian karena ini kan mau dijual ya teman-teman, mau dijual salah satu pagar. Jadi pagarnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau dijual salah satu pagar bisa jadi kayak gini teman-teman. Kalau misalnya seperti ini yang dijual yang 0,3 kita ngitungnya di sini nih. Tapi kalau yang dijual 1,4 kita ngitungnya yang di sini. Paham ya sampai sini? Konsepnya dulu deh. Konsepnya dulu seperti itu. Nah, untuk menghitung ini seperti apa? Kita bisa menggunakan matriks teman-teman. Jadi matriks 3x3 ya. Untuk menghitungnya kita pakai rumus yang seperti ini. Jadi kita tentukan X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maksudnya apa? Ini adalah XY yang kita hitung atau koordinat yang kita hitung dengan menghilangkan salah satu koordinat. Jadi kalau ini yang kita hilangkan berarti yang ini teman-teman kita pakai 0,0, 0,3, dan 1,4. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kita turunkan nih teman-teman. Jadi satu-satunya ditaruh di sini semua angka 1. Kemudian untuk yang kedua, baris kedua itu ini X1 kemudian Y1 sama seperti selanjutnya. Jadi di sini X2 Y2, X3 Y3. Kemudian kita copy di sebelahnya ada X1 Y1, X2 Y2. Nah, fungsinya buat apa? Jadi teman-teman kita bisa menghitung luasnya ini satu persatu dengan menggunakan koordinat itu dengan cara misalnya seperti ini. Kita kalikan secara diagonal teman. Jadi antara angka 1 X2 Y3, 1 X3 Y1, kemudian 1 X1 Y2. Kemudian kita kurangi dengan yang seperti ini. Jadi yang dari sini ya teman-teman, 1 X2 Y1, kemudian 1 X3 Y2, 1 X1 Y3. Paham ya? Jadi dikurangi, hasilnya nanti kayak gini. Nah, karena ini luas maka depannya kita kasih setengah ya teman-teman. Setengah dikalikan dengan 1 X2 dikali X3 ditambah dengan 1 dikali X3 dikali Y1 ditambah dengan 1 kali X1 kali Y2 dikurangi sama yang merah ya. Paham ya maksudnya? Silahkan dicek kembali dan nantinya teman-teman kalau ada minus ini kita jadikan nilai mutlak ya. Jadi kalau ada minus dijadikan positif, kalau ada negatif dijadikan positif. Nah, sekarang kita akan menghitung satu-satu nih teman-teman. Rumusnya saya masukkan kembali. Yang pertama adalah jika 0,0 dihilangkan maka koordinatnya menjadi 0,3, 3,5, 4,1. Bener kan? Nah, ini kita masukin aja teman-teman. Kita masukin di luasnya. Jadi setengah. Kemudian 1. 1 ini mana sih? 1 ini adalah angka 1 ini teman-teman. Jadi 1 ini nggak akan berubah. Kemudian 3 itu adalah X2. X2-nya kan ini. X2-nya kita turunkan ke sini. Kemudian Y3, Y3-nya kan ini, kita turunkan ke sini. Ditambah dengan 1 X3. X3-nya mana? 4. Kemudian Y1-nya mana? 3. Ditambah dengan 1 X1-nya 0, kemudian Y2-nya sama dengan 5. Dikurangi dengan 1 ya. 1 ini X2-nya adalah 3, Y1-nya sama dengan 3. Ditambah dengan 1, kemudian
X3 nya adalah 4, kemudian Y2 nya sama dengan 5, ditambah dengan 1, X1 nya adalah 0, kemudian Y3 nya 0. Paham ya? Cara ini akan kita ulang teman-teman. Jadi pahami dulu yang konsep pertamanya gitu. Jadi kalian harus paham dulu dengan konsep pertama ini. Kemudian kita turunkan aja, setengahnya turun. 3133, 314, 12, 1050 gitu kan. 1339, 145, 20, 1010. Itu diturunkan, ini ditambahkan dulu, taruh sini, dikurangi dengan ini yang ditambahkan. Hasilnya kan negatif, karena tadi nilai mutlak, maka jadikan positif. Setengah kali 14 adalah 7. Nah, ini kan nilainya 7, apa ini yang tertinggi? Kita nggak bisa memutuskan teman-teman, kita harus cek satu persatu ketika 0,3 dihilangkan, 3,5 dihilangkan, dan 4,1 dihilangkan, gitu caranya. Sekarang yang kedua nih, yang sekarang 0,3 dihilangkan, kemudian koordinatnya kan ganti nih, 0,3 nya hilang jadi 0,0, 3,5, 4,1. Caranya sama, tinggal masukin aja. Paham ya? Tinggal dimasukin aja, nanti skor akhirnya kalau di sini adalah 8,5. Nah, lebih tinggi kan? Apakah nanti ini paling tinggi? Belum tentu juga. Kita coba cek yang 3,5 dihilangkan. Jadi kalau 3,5 dihilangkan, ini 0,0-nya 0,3, 4,1. Nah, itu kan nilainya udah ketemu 6. Nah, yang terakhir teman-teman adalah 4,1-nya dihilangkan. Berarti 0,0, 0,3 sama 3,5. Hasilnya 4,5. Nah, ketemu kan? Siapa yang nilai tertinggi? Nilai maksimalnya adalah 8,5. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Pak Dengklek menugaskan Kwak, Kwik, Kwek, dan Kwok untuk menjaga pekarangan berisi banyak bebek di belakang rumahnya. Tiap harinya biasanya terdiri dari 2-3 bebek yang harus menjaga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap bebek mendapatkan jatah 3 hari bertugas dan libur setiap Senin. Yang kedua, pada Selasa dan Jumat harus ada 3 bebek yang menjaga. Yang ketiga, Kwak bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Yang keempat, Kwek tidak bertugas di hari Minggu. Yang kelima, hari tugas Kwik dan Kwok berselang-seling. Yang keenam, Kwok selalu bertugas bersama Kwik. Oke, jika Kwok bertugas pada hari Rabu, manakah pernyataan yang tepat? A. Kwok bertugas dengan Kwok pada hari Selasa. B. Kwok bertugas pada hari Minggu dan dengan Kwek. C. Kwok bertugas dengan Kwik dan Kwek pada hari Rabu. D. Kwek bertugas dengan Kwok dan Kwak pada hari Jumat. Dan E. Kwik bertugas dengan Kwak dan Kwok pada hari Kamis. Baik, untuk menjawab soal ini, teman-teman kita ambil syaratnya aja sama opsinya gitu ya. Dan daripada kita sulit Kwak, Kwik, Kwok gitu ya, maka akan lebih gampang kita menggunakan huruf vokalnya aja. Jadi A, I, U, E, O. Nah, sekarang kita buat tabel seperti ini teman-teman. Jadi kan ada ketentuannya hari Senin itu libur. Berarti Senin ini merah, udah nggak usah dipikirkan. Kemudian Selasa dan Jumat harus ada 3 bebek. Makanya saya kasih warna hijau. Karena kan harus ada 3 bebek. Nah, yang lainnya kan belum tentu 3 nih. Kemudian selanjutnya adalah A bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk Jumat. Jadi langsung aja taruh di Jumat. Bisa jadi dia Kamis, Jumat, Sabtu, bisa jadi Jumat, Sabtu, Minggu, atau bisa jadi juga Rebo, Kamis, Jumat, gitu kan. Jadi nggak saya tulis semuanya, tinggal hanya taruh sini, kemungkinan ada 3 ini. Oke, kemudian tidak bertugas di hari Minggu. Oke, teman-teman, dia hanya nggak bertugas di hari Minggu. Dia bisa aja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Tapi untuk lebih mudahnya saya masukkan di yang hijau. Kenapa? Yang hijau kan butuh orang lebih banyak. Maka saya kasih dulu di Selasa dan juga Jumat. Oke. Kemudian hari tugas Kwik dan Kwok berselang-seling. Jadi kita urutkan aja dari Selasa hingga Minggu berselang-seling antara I dan U. Oke, sudah. Kemudian Kwok selalu bertugas bersama Kwik. Jadi kalau sudah ada I, berarti kalian tinggal menuliskan yang O, ya kan? Yang I di bawahnya kasih O. Seret, udah. Jika Kwok bertugas hari Rabu, udah ya, bertugas pada hari Rabu udah benar. Maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita harus cek satu-satu teman-teman. Kwak bertugas dengan Kwok pada hari Selasa. Kwak dan Kwok enggak, karena A dan O enggak kan? Oke, kita coret. Kwok bertugas pada hari Minggu dengan Kwek.
Tadi ada keterangan bahwa Quack itu tidak bekerja di hari Minggu ya, jadi nggak mungkin. Quack bertugas dengan Quick dan Quack pada hari Rabu. Gini teman-teman, tadi yang jelas di hari Rabu itu kan U ya, sedangkan U sama I atau Quick dan Quack itu berselang-seling, jadi nggak mungkin. Oke, kemudian Quack bertugas dengan Quack dan Quack pada hari Jumat. Quack bertugas dengan Quack dan Quack pada hari Jumat. Oke, ketemu kan? Tapi kita cek lah yang E, Quick bertugas dengan Quack dan Quack pada hari Kamis. Nah, ini bisa aja sih teman-teman kalau misalnya I sama A sama O gitu kan. I sama A sama O. Kemungkinan iya. Tapi kenapa? Di sini ada dua jawaban kan? Ada A, kemudian U, kemudian E. Itu yang kalau ada dua opsi yang saling membingungkan, kalian harus ingat pada kuncinya tadi atau syaratnya tadi. Selasa dan Jumat harus ada 3 bebek. Berarti yang wajib adalah di Jumat. Kamis itu nggak harus 3 kan, bisa aja cuma 2. Jadi ini belum pasti. Yang sudah pasti adalah D, yaitu Quack bertugas dengan Quack dan Quack pada hari Jumat. Karena bisa jadi Kamis itu cuma 2 gitu. Oke, jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya teman-teman, nah sama seperti soal sebelumnya, bahwa yang atas ini tetap kita tinggal ganti pertanyaannya aja, yaitu jika Quack bertugas pada hari Rabu, hari apa saja dipastikan yang jaga hanya 2 bebek, yang pasti 2 bebek gitu ya. Oke, kalau yang pasti 2 bebek kita sebenarnya gampang, nggak perlu bingung membuat tabel ataupun apapun, karena apa di sini pada Selasa dan Jumat harus ada 3 bebek. Jadi kita tinggal eliminasi semua yang ada Selasa dan Jumat. Oke, Selasa dan Jumat, karena di situ syaratnya adalah hanya 2 bebek. Selasa, Jumat, Selasa, Jumat, Selasa, Jumat, selesai. Jadi jawaban yang benar adalah D, Rabu, Kamis, dan Minggu gitu. Nah, Pak Blangkon berencana mengecat kandang-kandang ayamnya. Konfigurasi lokasi dari kandang yang dimiliki Pak Blangkon adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah denah ya, konfigurasi lokasinya. Posisi kandang dilambangkan dengan bulatan. Ini yang bulat-bulat ini adalah posisinya kandang. Jika 2 buah kandang dihubungkan oleh sebuah garis artinya ada jalan setapak yang menghubungkan secara langsung 2 buah kandang tersebut. Seekor ayam tidak akan senang jika kandangnya berwarna sama dengan kandang ayam lain yang terhubung langsung dengan jalan setapak. Karena dana yang terbatas, berapa minimal warna cat yang harus dibeli oleh Pak Blangkon sehingga semua ayam senang? A1, B2, C3, D4, dan E5. Baik teman-teman, jadi catatannya adalah seekor ayam tidak akan senang jika kandangnya berwarna sama dengan kandang lain yang terhubung dengan jalan setapak. Intinya apa? Misalnya kayak ini ke sini gitu, dia nggak mau sama. Ini ke sini juga nggak mau sama. Ke sini langsung nggak mau sama, gitu kan? Jadi dia kalau yang langsung tuh dia nggak mau sama gitu. Sekarang kita coba ganti slide teman-teman. Jadi selain masalah warna, kita juga harus tahu bahwa karena dananya terbatas, berapa minimal warna cat. Kalau misalnya kita minimal kan harus paling sedikit berapa gitu ya. Misalnya kita nggak minimal, kita bisa langsung 5 gitu aja biar beda semua. Sekarang kita lihat datanya dulu. Berarti kalau kita lihat posisinya kan A nggak boleh sama dengan C, ya kan? B nggak boleh sama dengan C, kemudian D juga nggak boleh sama dengan B nggak boleh sama dengan D kan. Oke, kemudian C ini juga nggak boleh sama dengan D, kemudian C nggak boleh sama dengan E karena langsung, kemudian B ini juga nggak boleh sama dengan F, kemudian D nggak boleh sama dengan F, dan E juga nggak boleh sama dengan F, gitu kan teman-teman. Nah, kita akan coba teman-teman, kalau satu warna jelas nggak mungkin karena nggak bisa. Terus kalau dua kita kasih 2 di sini, terus di sini masih pasti ada yang masih berwarna sama ya. Oke, nggak bisa juga. Sekarang kita coba 3 lah. 3 kita taruh warnanya di sini. Saya kasih warna kuning di C dan F. Oke, kemudian kita kasih warna hijau di A dan D. Kemudian kita kasih warna di B sama E merah. Sekarang kita cek. A sama dengan C nggak? A sama C beda. Oke. B sama C beda. Kemudian B sama D beda. Oke, aman ya, ini aman. Kemudian C sama D beda. Kemudian C sama E beda juga. Kemudian B sama F. B sama F juga beda kan? Oke, aman juga. D sama F beda. E sama F
agak beda. Oke, jadi 3 warna aja udah cukup teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah C. Untuk mengisi liburan sekolah, Blanky memutuskan untuk berlibur ke Bali. Namun karena budget yang terbatas, dia membeli tiket pesawat low cost airline tanpa bagasi. Meski demikian, sesuai dengan aturan, Blanky masih diperbolehkan membawa barang-barang ke kabin dengan berat maksimal berat total sebesar 7 kg. Untuk liburan kali ini ada beberapa barang yang ingin dibawa oleh Blanky, tetapi dia harus mempertimbangkan berat barang tersebut beserta tingkat kepuasan yang akan diperoleh jika barang tersebut dibawa. Berikut adalah barang-barang yang akan dipertimbangkan untuk dibawa beserta tingkat kepuasannya. Jadi teman-teman di bawah ini ada tabelnya, ini adalah barang-barangnya, kemudian ada tingkat kepuasan dan juga berat dari barang tersebut. Pertanyaannya adalah berapa tingkat kepuasan maksimal yang bisa diperoleh oleh Blanky sehingga total berat barang yang dibawa seminimal mungkin dan tidak melebihi aturan kabin. A36, B43, C34, D31, dan E32. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab soal ini kita tahu kan berat maksimal adalah 7 kilo, tetapi tingkat kepuasannya mintanya yang maksimal, jadi nilai tingkat kepuasan itu harus tinggi gitu ya. Berarti langkah pertama adalah eliminasi barang berat dengan tingkat kepuasan rendah. Jadi yang barangnya itu berat tapi tingkat kepuasannya rendah. Nah, kita eliminasi dulu. Apa ini? Berarti yang berat dan kepuasannya itu rendah adalah yang pertama laptop, ya kan? Udah 5 kilo, tinggal 2 kilo lagi kan, tapi kepuasannya cuma 6, nggak mungkin kan. Yang kedua adalah tablet itu juga gitu, udah 4 kilo tapi tingkat kepuasannya hanya 6, berarti kita eliminasi. Sekarang yang selanjutnya adalah cari barang dengan tingkat kepuasan paling tinggi. Nah, tingkat kepuasan paling tinggi apa? Kamera. Oke, berarti 3 kilo ya. Yang kedua power bank hanya 1 kilo. Oke, kemudian ada lagi tongsis nih yang tingkat kepuasannya 7, total sama beratnya adalah 1 kilo. Nah, kalau kita total teman-teman, kita masukin tabel aja, ini kan masih 5 kilo ya. Kita masih punya 2 kilo lagi. Kita bisa isi di 2 kilo itu yang buku komik atau tripod. Nah, jadi untuk mencari memilih antara buku komik dan tripod ini, kalian tinggal masukin aja. Jadi kita masukkan di sini dan kita jumlahkan yang baris pertama semuanya, kemudian baris kedua dijumlahkan sendiri. Nah, totalnya seperti ini teman-teman. Kalau kita membawa buku komik, tingkat kepuasannya adalah 36 dengan total maksimal, berat maksimal ada 7 kilo. Kalau kita hanya membawa tripod, itu tingkat kepuasannya 34, tapi beratnya cuma 6 kilo sih, dan kita nggak bisa nambah lagi karena udah nggak ada barang yang 1 kilo. Berarti kalau kita ambil tingkat kepuasan maksimal, jawabannya adalah kita menambahkan buku komik, sehingga jawaban yang benar adalah A. 2 digit terakhir dari 43 pangkat 2018 adalah A. 41, B. 01, C. 07, D. 49, dan E. 43. Oke, teman-teman, kalau lihat soal seperti ini memang agak membingungkan ya. Kita harus benar-benar cek dulu tentang mode gitu ya. Nah, harusnya teman-teman langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan memperkecil nilai pangkatnya. Oke, perhatikan, memperkecil nilai pangkatnya. Jadi kita bahas ya, karena di sini ada 2 digit terakhir. Berarti kalau ada kata 2 digit terakhir itu berarti mod 100. Itu kata kuncinya. Kalau 2 digit terakhir berarti mod 100. Kalau 1 digit terakhir berarti ada 10 gitu ya, mod 10 gitu. Itu kata kunci yang pertama. Oke teman-teman, jadi di sini langkah pertamanya adalah kita mencari P100, di mana P100 itu adalah A, nilai A-nya berapa atau 100 itu sendiri dikali dengan bilangan prima pertama dikurangi 1 per prima 1 dikali dengan bilangan prima 2 min 1 per prima 2. Jadi teman-teman di bawahnya sudah saya cantumkan atau pohon faktor ya, biasanya dari angka 100, di mana angka 100 itu ada 2 kan, angkanya 2 dan 5 dan sama-sama bilangan prima. Jadi P1-nya adalah 2, P2-nya adalah 5. Sekarang kita tinggal masukin aja 100 dikali 1 per 2, karena P1-nya adalah 2 dikurangi 1 jadi 1 per P1 2.
Kemudian dikali dengan P2-1, P2-nya 5, dikurangi 1 sama dengan 4 per 5. Maka hasilnya adalah 40. Kita sekarang sudah punya nilai pi 100 adalah 40. Maka kita masukkan ke dalam sifat modulo. Jadi sifat modulo itu sebenarnya tadi sudah saya bahas ya, tapi saya tidak cantumkan bahwa A pangkat B mod C sama dengan A mod C pangkat B mod C. Itu adalah sifat dari modulo. Oke, sekarang berarti adalah 43 pangkat 43 pangkat 2018 mod 40, karena pi 100 adalah 40, berarti mod 40 mod 100 ya, mod 100. Oke, kalau sudah, maka kita urusin dulu nih, kita hitung dulu yang angka merah, yang warna merah, yaitu 43 pangkat 2018, biar mudah nanti ngitungnya. Jadi dimana 43 pangkat 18 mod 40 itu sama dengan 43 mod 40 pangkat 2018 mod 40. Oke, sekarang kita hitungkan. 43 mod 40 jelas ya 3, karena dibagi sisa 3. Oke, berarti tinggal 3 pangkat 2018 mod 40. Sudah paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah kita mencari pi dari 40. Kenapa mencari pi dari 40? Sama kasusnya seperti tadi mod 100. Oke, di sini sama ya, kita mencari pi 40 seperti mencari pi 100 tadi. Di sebelahnya sudah ada pohon faktor di mana 40 ini mempunyai bilangan prima yaitu 2 dan 5. Jadi kita masukkan aja, rumusnya sama ya kayak yang atas, berarti 40 dikalikan dengan 1/2 dikali 4/5. Hasilnya adalah 16. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat 2018 mod 16. 16-nya dapat dari mana? Dari nilai pi 40 mod 40. Sama ya prosesnya. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini, maka 2018 mod 16 langsung saja teman-teman bagikan. Jadi sisanya, sisa hasil baginya adalah 2, yaitu 2018 dibagi 16 kan ada 126 tuh. Kalau dikalikan dibalik itu nanti masih sisa 2. Jadi 2018 mod 16 adalah 2. Oke, belum selesai, kita lanjutkan lagi nih. Jadi di situ kan sudah ketemu tadi adalah 43 pangkat 43 pangkat 2018 mod 40 mod 100 gitu ya. Nah, kita sudah ketemu bahwa 43 pangkat 2018 mod 40 sama dengan 3 pangkat 2018 mod 40. Nah, tadi sudah kita hitung nih yang 2018 yang di slide sebelumnya kan, bahwa 2018 mod 40 itu sama dengan 2. Berarti kita masukkan 3 pangkat 2 mod 40. 3 pangkat 2 berarti 9 mod 40, karena nggak bisa dibagi kan, pasti sisa hasil baginya adalah 9. Oke, sampai sini jelas. Nah, selanjutnya nih kita turunkan kembali, karena ini kan udah ketemu nih, udah ketemu 9. Jadi masukannya gimana? Masukannya adalah 43 pangkat 9 mod 100. Itu nilai akhirnya. Jadi 43 pangkat 9 mod 100 berapa? Berarti kita cek aja nih digit terakhirnya ya. Jadi kalau teman-teman ada 43 pangkat 9, perlukah kita kalikan 43 kali 14 sampai 9 boleh seperti itu, tapi biasanya bilangan-bilangan ini punya pola teman-teman. Jadi kita cek ya, misalnya nih 3 pangkat 1 sama dengan 3 kan, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kita cek belakangnya, jadi saya kasih merah nih. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, di sini kalau kita lanjut nih, 3 pangkat 5 belakangnya sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2. Ya kan? 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 3. Berarti 3 ini mempunyai pola 4 level, kemudian dia kembali ke level yang pertama. Berarti sudah jelas, tanpa kita hitung panjang lebar, maka dia akan kembali lagi. Kalau 9 berarti angka terakhirnya pasti 3. Berapapun nanti hasilnya, coba kalian hitung deh, kalian buktikan kalau nggak percaya ya. Jadi 3 pangkat 9 itu pasti belakangnya 3. Maka kita bisa cari jawaban yang tepat. Dari sini semuanya belakangnya 3 hanya 1. Jadi jawabannya adalah
Ya, perhatikan potongan program berikut ini. Ada function kucing, kemudian di situ ada if juga. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari pemanggilan fungsi kucing 1,2018? A1, B 1024, C 2018, D 2036, dan E 2048. Baik, kita buat yang lebih mudah ya teman-teman ya. Kalau ini disebut juga fungsi rekursif. Jadi kalau dapat kisi-kisi fungsi rekursif itu yang gimana, yang kayak gini. Jadi fungsinya itu dipanggil oleh dirinya sendiri. Jadi nanti diulang gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita buat kesepakatan lah ya. Kucing itu KC gitu, lebih gampang ya. Kucing itu adalah KC. Di mana yang ditanyakan adalah kucing KC 1,2018. Nah, KC itu sekarang dicek kan, apakah tikus lebih besar sama dengan keju? Sedangkan tikusnya itu apa? Tikusnya 1, ya kan? Tikus kan di sini ya, tikusnya 1. Kejunya 2018. Jelas salah ya. Kalau jelas salah berarti nggak mungkin dia pakai ini. Berarti else-nya yang dijalankan. Kucing sama dengan tikus plus kucing, tikus kali 2 plus 1, keju. Oke, bisa ya. Kita terapkan di sini. KC sama dengan tikus. AC, tikus kali 2 plus 1, keju. Nah, di sini teman-teman, tikusnya berapa? 1 kan? Karena dia 1,2018. Kemudian KC-nya 3 dapat dari mana? 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Benar ya? Oke, 2018 kejunya 2018. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kan kita harus sampai dia itu 2000 harus lebih besar ya, lebih besar sama dengan 2018 kan. Maka kita harus cek lagi. Yang kedua, kita keluarkan nilai tikus yang di sini untuk ke depan. Jadi satunya tetap ditambah 3 yang hasilnya ini ditambah KC 7. 7 ini dari mana? 3 dikali 2 ditambah 1. Ya, paham ya? 3 dikali 2 ditambah 1 kan 7,2018. Paham sampai sini? Kemudian diturunkan lagi nih. Kita harus menemukan supaya nilainya itu lebih dari 2018. Jadi 1, 3, 7. Kemudian KC-nya 15. 15 kali 2 ditambah 1. Ya kan? 15 itu adalah 7 dikali 2 ditambah 1. Jadinya 15, sorry. Jadi 15 ini dari 7 dikali 2 ditambah 1, 2018. Paham ya? Kalau kita menghitung terlalu panjang teman-teman, kalau kita harus ngitung sampai 2018 berapa kali nih? Nah, cara lebih mudahnya kita bisa buat strategi kayak gini. Jadi tikus itu kan tikus dikali 2 ditambah 1, di mana nilainya kita cari yang tidak lebih dari 2018. Kenapa? Karena jika tikus itu lebih dari 2018, maka kucingnya nanti 0. Ya, kan kita nggak mau mencari nilai 0 kan? Nah, jadi di sini teman-teman udah ketemu kan tadi 3, 1, 3, 7, 15. Nah, kita lanjutin aja. 15 dikali 2 ditambah 1, 31. 31 kali 2 ditambah 1, 63. Terus 63 dikali 2 ditambah 1, 127. 127 dikali 2 ditambah 1, 255. 255 dikali 2 ditambah 1, 511. 511 dikali 2 ditambah 1, 1023. 1023 dikali 2 ditambah 1, 2047. Perhatikan, di sini sudah menemukan angka 2047, berarti kan sudah lebih dari 2018. Maka yang 2047 ini nggak usah ditambahkan, makanya saya buat merah. Kita hanya menjumlahkan hasil dari 1 tambah 3 tambah 7 tambah 15 tambah 31, 63, 127, 255, 511, dan 1023. Hasilnya adalah 2036. Maka hasil yang benar adalah D, 2036. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Perhatikan potongan berikut. Di sini ada function ayam. Berapakah hasil dari pemanggilan fungsi ayam 19,39? Ya. A, 39, B, 741, C, 58, D, 750, E, 748. Oke teman-teman, di sini kalau kita perhatikan ya, ada nilai ayam, ada fungsi ayam yang punya 2 variabel, variabelnya A dan juga B. Ya, kemudian di situ dicek apakah B sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka ayamnya 0. Oke, kalau enggak, berarti B sama dengan 1 enggak. Kalau ayamnya B-nya 1, ayamnya sama dengan A. Jika enggak lagi, maka ayamnya sama dengan ayam A, B div 2 dikali 2 ditambah ayam A, B, mod 2. Nah, ini ya. Jadi sudah saya kasih di sebelahnya. Ayam, itu ada variabel ayam ini kita buat A gitu aja. A besar, jadi ayam A besar, A,
B div 2 kali 2 ditambah A besar A, B mod 2. Kalau div dibagi 2 diambil nilai bulat aja, udah kayak tadi. Kalau mod itu adalah sisa hasil bagi. Oke teman-teman, kalau untuk mengerjakan soal ini, kita cek dulu. Yang diminta A-nya berapa sih? 19 kan? B-nya berapa? 39 kan? Jelas yang satu, if B sama dengan 0. Udah nggak memenuhi syarat. Ya. Kemudian else if-nya B sama dengan 1. Nggak memenuhi syarat lagi. Jadi kita tinggal fokus ke baris ketiga di mana ayam A, B div 2 kali 2 plus ayam A, B mod 2. Jadi fokusnya ke ini aja. Nggak perlu memikirkan yang atas, karena itu nggak memenuhi syarat. Oke, kalau sudah, sekarang kalian buat tabel seperti ini, biar lebih mudah. Jadi tabelnya adalah A, B div 2 kali 2, yang satunya A mod B mod 2. Ya, jadi kita menyisihkan ayam yang pertama dan ayam yang kedua gitu. Nanti tinggal ditambahkan aja biar gampang. Oke, sekarang fokusnya adalah 19 sama 39. Bisa kan tinggal dimasukin aja kan ya. Berarti nilai A-nya 19, B-nya 39. A-nya 19, 39 div 2 dikali 2. 39 div 2 berapa? 39 div 2 kan 19. Ya kan, 19 kali 2 38 sisa 1 karena kita ambil nilai bulatnya aja dari 19 dikali 2. Oke. Kemudian A B mod 2. 19 itu A-nya, terus 39 mod 2 itu 1 sisa hasil baginya kan. Tadi kan sisa 1 tuh. Dimasukkan ke sini aja. Jika B1 maka ayamnya sama dengan A. Berarti kan 19 kali 1 ya. 19 kali 1 ya 19 gitu kan. Baik, udah ya teman-teman. Jika B sama dengan 1 maka ayam sama dengan A. A-nya berapa? 19. Kita bisa cek di atas. B sama dengan 1 dan ayam sama dengan A. Nah, kalau kita sudah menemukan ini teman-teman, kita tinggal kalikan aja. Nggak usah dipikir panjang-panjang gitu ya. Nggak usah lama-lama, nggak usah bingung. Kita tinggal kalikan 19 kali 19 dikali 2. Ditambah dengan 19 dikali 1. Atau 19 itu tadi. Berarti jawabannya adalah 722 ditambah 19. Sama dengan 741. Jawaban yang benar adalah B. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dari soal-soal KSNK simulasi tahun 2021. Sebenarnya sudah ada di pembahasan di YouTube saya di soal KSNK tahun 2020 di part 1, 2, dan 3. Tapi untuk mengingatkan nggak apa-apa lah ya, saya upload beberapa soal yang sama. Oke, selamat belajar dan semoga sukses di KSNK tahun 2021. Terima kasih.